Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sudi, NPM 1985-2011 A00 2023, kelas A PJKR. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan kesiapan berolahraga. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama perkembangan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga proses perkembangan manusia, dan yang keempat pengaruh lingkungan dalam perkembangan. Langsung saja kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan berarti perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar. Seorang anak tidak bisa dikatakan sebagai remaja kecil karena anak itu berbeda dengan orang dewasa dari fisik, pola pikir, dan cara berpikir yang masih dalam proses perkembangan. Jadi, perkembangan seorang anak itu bersifat individu, yaitu berkembang masing-masing, dan juga seorang anak tidak bisa dikatakan atau disamakan dengan orang dewasa, karena seorang anak cenderung lebih rewel dibandingkan orang dewasa. Setelah itu, ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan mempunyai hubungan yang erat. Kedua aspek ini sering dikatakan mempunyai proses yang sama, yaitu proses tumbuh menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat pengukur. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan fungsi fisik yang murni. Nah, kedua aspek di sini sama-sama penting dalam pertumbuhan, dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan sangatlah penting. Maka keduanya itu sangat penting untuk kehidupan atau pertumbuhan seorang anak menjadi yang lebih dewasa, dari yang kecil menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini proses perkembangan manusia. Perkembangan tubuh manusia dalam proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Prosesnya dimulai dengan pembuahan, di mana sel telur yang dilepaskan dari ovarium wanita ditembus oleh sel sperma dari pria. Zigot yang dihasilkan perkembangan melalui mitosis dan diferensiasi sel, dan embrio yang dihasilkan kemudian ditambahkan di dalam rahim, di mana embrio menunjukkan perkembangannya melalui tahap janin hingga lahir. Jadi, perkembangan manusia terjadi karena sebuah hubungan suami istri, yang mana sang suami melepaskan sperma yang menuju ke sel telur dari sang istri. Dan pada saat itulah akan terjadi pembentukan sebuah janin yang nantinya akan menjadi bayi, dan bayi tersebut akan berkembang hingga dewasa. Poin yang keempat, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan. Setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Tidak ada yang namanya anak bodoh, akan tetapi di masyarakat masih saja menganggap anak yang tidak memiliki nilai yang bagus dalam akademik dinilai anak yang tidak pandai, seringkali diejek atau dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Pintar atau cerdasnya anak jangan hanya dilihat dari segi nilai akademik,
tetapi hal-hal yang lainnya yang bersifat non-akademik. Jadi, maka kecerdasan seorang anak bisa dikatakan sangatlah cepat diasah dalam otaknya dan juga dalam lingkungannya. Anak akan melakukan apa yang dilihat dari lingkungannya, dari lingkungan sekitarnya, karena seorang anak cepat tanggap dalam memahami sesuatu. Ketika seorang anak sudah melihat atau mengcopy dalam otaknya, maka anak tersebut akan tahu apa yang dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.